Di video kali ini kita akan belajar mencatat penjualan, mencatat penerimaan dari pelanggan, mencatat retro penjualan pada Mayop. Dilihat dari contoh soal sebelumnya, terdapat aktivitas proses pencatatan penawaran pada pelanggan. Maka langkah awal yang kita lakukan yaitu klik sales. Selanjutnya enter sales. Baiklah, jika sudah terlihat seperti ini, langsung saja pada kolom kiri atas kita pilih quote. Selanjutnya pada kolom customer kita pilih CV aras komputer. Selanjutnya pada soal diminta termin 2/10 n/30. Untuk menggantinya klik tanda panah pada bagian term. Selanjutnya pada payment is due, pilih in a given off day. Pada discount day isi 10, pada balance due day isi 30, dan pada discount of yearly payment isi dengan 2%. Bila sudah, klik OK. Selanjutnya pada kolom invoice, isi dengan 00000005. Pada bagian date atau tanggal, isi dengan 05-01-2006. Selanjutnya pada kolom ship, kita isi dengan 2. Untuk item number, kita isi dengan PR001. Pada kolom deskripsi, price and total sudah terisi secara otomatis. Kemudian untuk selanjutnya pada kolom ship kita isi dengan 2. Pada kolom item number kita isi dengan RA001. Sama seperti sebelumnya, kolom deskripsi, price dan total sudah terisi secara otomatis. Selanjutnya pada kolom ship kita isi 2. Pada item number kita isi MT005. Dan sama seperti sebelumnya, akunnya sudah terisi secara otomatis. Selanjutnya pada kolom teks untuk ketiga barang, isi dengan PPN atau pajak pertambahan nilai. Pada kolom ship PIA, jangan lupa untuk memilih pick up. Sebelum menyimpan data, pastikan pada subtotal terisi dengan 4.450, pada freight terisi dengan 0, pada teks terisi dengan 445.000, dan pada total amount terisi dengan 4.895.000. Jika sudah selesai, kita dapat menyimpan dengan cara klik Save Quote. Jika muncul spelling, silahkan diabaikan dan klik Cancel. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu klik Sales. Selanjutnya enter sales. Jika sudah muncul layar seperti ini, pada ujung kiri atas pilih dengan order. Selanjutnya pada kolom customer pilih CV Johnny Computer. Selanjutnya jangan lupa untuk mengganti termin menjadi 2/10 n/30. Seperti cara yang sebelumnya sudah disampaikan. Selanjutnya pada kolom invoice isi dengan 00000006.
Selanjutnya pada kolom date kita ganti dengan 18-01-2006. Pada kolom SIP kita isi dengan 1. Pada item number kita isi dengan KR001. Dikarenakan persediaan KR001 belum ada, maka kita harus membuat persediaan yang baru. Dengan cara klik new, pada item number kita isi dengan KR001, dan pada name kita isi dengan komputer rakitan. Dan isi yang lainnya sama seperti mengisi saldo persediaan barang dagang pada materi 1. Hanya saja pada bare selling price di selling detail diisi dengan 0. Jika sudah, maka pada item number kita sudah dapat mengisi dengan KR001. Selanjutnya pada kolom price kita isi dengan 4.250.000. Yang nantinya pada kolom total akan terisi secara otomatis. Selanjutnya pada kolom tax jangan lupa kita ganti dengan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya pada kolom freight kita isi dengan 45.000. Baiklah, jika sudah pastikan semua kolom sudah terisi dengan benar. Jika sudah, kita dapat menyimpan dengan cara klik record. Nah, langsung saja klik sales, kemudian klik enter sales, kemudian setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya pada kolom customer, pilih perusahaan. Lalu, klik use customer. Lalu, selanjutnya, untuk mengatur termin, klik termin, lalu diisi sesuai dengan yang ditentukan. Seperti ini, diisi saja sesuai dengan yang disoal. Lalu, selanjutnya, isi tanggal dengan 6 Januari 2006. Lalu, langkah selanjutnya, pada kolom SIP diisi dengan 2. Kemudian, isi item number-nya. Lalu, lakukan hal yang sama. Kolom SIP diisi dengan 2. Lalu, kita isi item number-nya. Setelah diisi, pilih RAM Kingston. Kita isi, pilih RAM Kingston. Lalu, selanjutnya, sama seperti tadi juga, kolom ship diisi 2. Lalu, isi item number-nya. Lalu, langkah selanjutnya, pada kolom tax, kita isi dengan pilihan PPN. Pada kolom tax, kita isi dengan PPN. Pada ketiganya, untuk tiga-tiganya kita isi dengan PPN. Lalu, pada kolom paid today diisi sebesar Rp500.000. Rp500.000. Kemudian, jika data sudah sesuai, untuk menyimpannya, kita klik record. Nah, langsung saja klik sales, kemudian
klik Receive Payments, lalu setelah muncul seperti ini, klik kolom Customers, kemudian kita pilih perusahaan. Nah, yang akan kita pilih di sini adalah CV Aras Komputer. Kemudian, pada kolom Amount Receive, kita isi sebesar Rp750.000. Lalu, langkah selanjutnya yaitu mengisi ID yang sesuai, yaitu dengan mengisi CR 00004 dan kemudian mengisi kolom date dengan tanggal yang sesuai, yaitu 7 Januari 2006. Lalu, langkah selanjutnya yaitu pada kolom diskon diisi sebesar Rp89.000. Lalu, amount applied diisi sebesar Rp750.000. Jika data-data yang kita isi ini sudah sesuai, untuk menyimpan, kita klik record. Nah, langsung saja klik sales, kemudian klik enter sales, lalu pada kolom ini kita pilih invoice. Selanjutnya, pada kolom customer, pilih CV Aras Komputer, lalu klik use customer. Kemudian, atur termin sesuai yang sudah ditentukan, yaitu 2/10 N/30. Diisi seperti ini. Lalu, pada kolom invoice, diisi dengan nomor invoice yang sesuai. Ini kita isi dengan nomor yang sesuai. Lalu, atur tanggalnya 6 Januari 2006. Selanjutnya, pada kolom ship diisi dengan 2. Kemudian, isi item number-nya. Lakukan hal yang sama. Kolom ship diisi dengan 2, lalu mengisi item number-nya yang sesuai. Lakukan hal yang sama pada kolom ketiga juga. Diisi pada kolom ship 2, lalu isi item number-nya. Kemudian, pada kolom text, kita isi dengan pilihan PPN untuk ketiga-tiganya. Pada kolom pertama diisi PPN, pada kolom kedua PPN, dan pada kolom ketiga juga PPN. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu mengisi kolom Paid Today. Kolom Paid Today kita isi sebesar Rp1.250.000. Kemudian pada kolom yang ini kita isi atau kita pilih dengan pilihan cash. Setelah selesai, klik record untuk menyimpan. Nah, langsung saja klik sales, kemudian klik enter sales. Lalu, pada kolom customer, kita pilih CV Tekom. Nah, kemudian atur terminnya, yaitu 2/10 N/30. Seperti ini. 30. Lalu, pada kolom invoice,
diisi dengan nomor invoice yang sesuai. Ini kita isi dengan nomor invoice-nya. Lalu, pada kolom tanggal diisi dengan 2 Januari 2006. Kemudian lanjut ke kolom ship, yaitu diisi dengan 2, lalu diisi dengan item number-nya. Pada kolom kedua juga sama, pada kolom ship diisi dengan 2, kemudian mengisi item number. Lalu sama juga pada kolom ketiga. Setelah itu, jangan lupa untuk mengecek ulang harganya. Mengecek ulang apakah sudah sesuai atau belum. Lalu, jika sudah sesuai, kita masuk ke dalam kolom teks. Pada kolom teks, untuk ketiganya, kita pilih PPN. Kita pilih PPN untuk ketiganya. Lalu, langkah selanjutnya yaitu mengisi kolom dengan seperti ini. Jika sudah sesuai, kita pilih record untuk menyimpan data-data tersebut. Nah, langsung saja kita klik sales, lalu kita klik enter sales, lalu kita pilih perusahaan di customer atas. Lalu kita pilih CP Medan Komputer. Lalu kita klik tema. Lalu kita isi payment is due-nya dengan in a given of day. Kita isi diskonnya sebesar 10, balance-nya 30%, diskonnya 2. Lalu kita klik OK. Setelah itu, kita sesuaikan tanggalnya, yaitu 5 Januari 2006. Setelah itu, kita isi kolom pertama dengan shift 3 dan tem number-nya HD001. Description, price, total, dan teksnya akan terisi otomatis. Kolom kedua shift-nya 3 dengan tem number NO002. Kolom ketiga dengan shift 2 dan tem number-nya MS012. Setelah itu, kolom 1, 2, dan 3 kita samaratakan pajak penghasilan, pajak tambahan nilai di teksnya. Setelah itu, kita klik shift via, kita pick up, lalu kita klik page today-nya, kita isi sebesar Rp800. Payment method-nya kita kosongkan. Setelah semua data kita isi dengan benar, kita klik recon. Setelah tampilan seperti ini, klik OK. Setelah seperti ini, klik cancel, klik cancel. Nah, langsung saja kita klik sales, lalu kita klik enter sales, lalu kita klik perusahaan di customer atas. Setelah itu kita pilih CV Johnny Komputer. Jika tampilannya ada seperti ini, kita klik cancel, lalu kita klik tema yang di atas, kita isi payment is due-nya dengan in a given of days. Lalu diskonnya kita isi dengan 10, balance-nya kita isi 30%, diskonnya kita isi 2, lalu klik OK. Setelah itu, invoice-nya kita isi dengan 00000023.
Tanggal yang kita sesuaikan yaitu tanggal 9 Januari 2006. Setelah itu kita isi kolom yang pertama yaitu shiftnya 1, tem numbernya CH006, deskripsi, price, total, dan teks akan terisi otomatis. Kolom kedua shiftnya 2 dan tem numbernya CD001. Kolom ketiga shiftnya 2 dan tem numbernya KB010. Setelah itu, kita samaratakan semua teksnya menjadi pajak penambahan nilai. Kolom 1, 2, dan 3 kita samakan menjadi pajak penambahan nilai di teksnya. Setelah itu, kita isi page today-nya sebesar Rp944.900. Lalu kita kosongkan payment method-nya. Lalu kita ke shift via di sebelah kiri. Lalu kita isi pick up. Setelah data semua terisi dengan benar, klik recount. Jika tampilan seperti ini, klik cancel, klik cancel. Nah, langsung saja kita klik sales, lalu kita klik enter sales, lalu kita pilih perusahaan di customer atas, lalu kita pilih PT Gemilang. Setelah itu kita pilih tema, lalu kita isi payment is due-nya dengan in a given of day, diskonnya kita isi dengan 10, balance-nya kita isi 30, persen diskonnya kita isi 2, lalu kita klik OK. Setelah itu, invoice-nya kita isi dengan 00000202. Setelah itu, kita isi deskripsi pertama dengan pendapatan jasa konsultan instansi. Setelah kita isi deskripsinya, lalu kita pilih X-nya, yaitu dengan 48.000. Lalu income-nya kita isi dengan 3 juta rupiah. Dan deskripsi kedua kita isi dengan piutang PPH 23. Setelah itu kita pilih lagi H-nya, yaitu dengan 1250. Lalu kita isi encunnya dengan Rp225.000. Setelah data diisi dengan benar, lalu kita record. Kita klik record yang di bawah. Setelah itu, dengan tampilan seperti ini, kita klik cancel. Nah, langsung saja kita klik sales. Lalu kita klik lagi receive payment. Lalu kita isi di customer-nya. Kita pilih perusahaan. Lalu kita pilih CPT.com. Lalu kita isi di income receive-nya sebesar Rp2.959.200. Lalu kita isi ID-nya dengan CR000007.
Setelah itu kita isi tanggal sesuai dengan tanggalnya, yaitu 12 Januari 2006. Setelah itu kita isi di kolom diskonnya itu sebesar Rp54.800. Setelah itu kita isi di kolom amount paid-nya sebesar Rp2.959.200. Setelah data terisi dengan benar, jika ingin menyimpannya, kita klik record. Di sini kita buka dulu jendela sales, kemudian receipt payments. Di situ kan dia diterima pelunasan sebagian salah satu faktur yang masih outstanding. Terdapat satu aktivitas yang dilakukan, yaitu proses pencatatan penerimaan pelunasan sebagian dari pelanggan. Pertama itu deposit akun, kita bikin tuh, kita pilih kas, baru kita isi customer, CP Aras komputer, unknown receiptnya 7.200. Kemudian seperti ini tampilannya. Kita buka jendela sales, klik perintah receipt payments. Itu kan transaksi ini diakui sebagai pendapatan denda karena pembayarannya terlambat. Jadi kita bikin deposit akun, kita pilih kas, baru customer kita isi CP modern komputer, akun receipt 2.368.000. Memonya payment CP modern komputer. Seperti ini tampilannya. Pertama itu kita buka jendela sales, kemudian klik perintah enter sales. Di situ tuh tampilannya kita isi customer dengan CP modern komputer, SIP2-nya CP modern komputer, Jalan Stadion 3 Sidoarjo. Baru kita bikin di item nomornya HD002, deskripsinya harddisk Seagate, price-nya 125.000, totalnya 425.000. Itu PPN-nya. Subtotalnya 425.000. Baru jurnal memonya retro penjualan CP modern komputer. Selanjutnya pilih tab returns dan kredit, baru pilih transaksi terkait, kemudian klik apply to sell. Kita isi customer-nya CP modern komputer, kredit amount 467.500, memonya CP modern komputer, kredit from 000021.
Yang pertama itu kita buka jendela sales, kemudian klik perintah enter sales. Kita isi itu seperti sebelumnya. Customer CP Joni Komputer, SIP to-nya CP Joni Komputer, Jalan Sunan Giri 45 Gresik, invoice-nya 000023, date-nya kita bikin tanggalnya tanggal 11 bulan 1 2006, baru item number-nya KB010, deskripsinya keyboard Logitech, baru jurnal memonya, retu penjualan CP Joni Komputer. Selanjutnya kita buka sales lagi, klik perintah sales register, pilih tab returns and debit, pilih transaksi terkait, kemudian klik find refund. Kita isi dengan akun, karena di akun kas kita bikin 11110, customernya CP Joni Komputer, payenya CP Joni Komputer, Jalan Sunan Giri 45 Gresik, memonya CP Joni Komputer, credit from 000023,